Haleluya. Salam. Pada kesempatan hari ini kita mau belajar firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat kesempatan hari ini untuk belajar firman-Mu. Urapi kami dengan hikmat dan pengertian. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Pada kesempatan ini mari kita belajar firman Tuhan dari Efesus 2 ayat 1 sampai 10 firman Tuhan. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Haleluya. Puji Tuhan. Dalam pembacaan firman Tuhan ini saya memberikan judul Hidup yang Diubahkan. Dari pembacaan firman Tuhan Efesus 2 ayat 1 sampai 10, saya mendapatkan dua gambaran kehidupan. Yang pertama, hidup duniawi, dan kedua, hidup di dalam Kristus. Hidup duniawi, Efesus 2 ayat 1 sampai 3. Hidup duniawi yaitu hidup yang mengikuti jalan-jalan dunia ini. Setiap orang yang hidupnya mengikuti jalan-jalan dunia ini akan mengalami dua hal. Pertama, mati rohani. Kedua, dimurkai Tuhan. Kita perhatikan. Dikatakan, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Jadi hidup yang mengikuti jalan dunia ini pertama mengalami mati rohani, di mana mati rohani artinya pertama kita terpisah dari Allah. Yesaya 59 ayat 2 katakan, kehidupan kita terpisah dari Allah. Yang kedua, mati rohani. Yang kedua adalah kehidupan persekutuan kita dengan Allah itu jauh. Artinya kita tidak mempunyai persekutuan kita dengan Allah. Kita lihat di dalam Efesus 4 ayat yang ke-18. Ketiga, mati rohani. Itu kita diperhamba oleh dosa. Di dalam Roma 6
ayat 20 sampai 21. Kembali kita perhatikan bahwa orang yang hidup duniawi mengalami murka Tuhan atau murka Allah. Murka Allah artinya kita di bawah penghakiman karena moral yang mengikuti tabiat dosa. Penghakiman dialami orang-orang yang hidupnya mengikuti hawa nafsu daging. Penghakiman yang mengikuti atau menuruti kehendak daging. Penghakiman karena pikiran yang jahat. Ini kita lihat dalam ayat yang ketiga, di mana murka Allah itu dialami oleh orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsu, dialami oleh orang-orang yang mengikuti kehendak daging, orang-orang yang hidup dengan pikiran yang jahat. Tidak ada satupun orang mati dan orang yang dimurkai Tuhan dapat berbuat sesuatu untuk dirinya. Oleh sebab itu kita membutuhkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya kita melihat gambaran yang kehidupan yang kedua, yaitu hidup di dalam Kristus. Efesus 2 ayat 4 sampai 10. Hidup di dalam Kristus. Kita mengalami kehidupan yang diubahkan oleh Tuhan dari kehidupan yang duniawi, yang mengikuti jalan-jalan dunia, yang mengikuti segala hawa nafsu, mengikuti kehendak daging, yang mengikuti pikiran-pikiran jahat. Tuhan memberikan rahmat yang besar, Tuhan memberikan kasih-Nya yang besar. Dia datang untuk memberikan keselamatan bagi kita. Bagaimana Allah itu oleh kasih karunia-Nya melalui Kristus, Dia datang menyelamatkan kita, orang berdosa, orang yang mati, orang yang dimurkai, boleh mengalami hidup di dalam Kristus. Itu sebabnya bagi kita orang berdosa yang percaya menerima Kristus di dalam hidup kita, akan mengubahkan kehidupan kita dari kehidupan dunia kepada kehidupan di dalam Kristus, di mana Kristus menghidupkan kita. Kita lihat di dalam ayat yang kelima, bagaimana kita ini dihidupkan bersama-sama dengan Kristus, sekalipun dikatakan kita sudah mati oleh pelanggaran dan dosa-dosa kita. Luar biasa, Kristus menghidupkan kita. Oleh sebab itu kita juga di dalam Kristus yang sudah menghidupkan kita, Kristus membangkitkan kita, ayat yang ke-6, dan memberikan kehidupan yang luar biasa, kehidupan Kristus itu sendiri. Kita akan melihat bagaimana betapa luar biasa kasih Tuhan yang diberikan kepada kita. Kita orang yang mengalami kasih Tuhan, rahmat yang besar, kasih karunia Tuhan yang menghidupkan kita, membangkitkan kita, menyelamatkan kita. Itu iman yang Tuhan berikan kepada kita, keselamatan yang kita terima dari Tuhan. Orang
yang diselamatkan kita ini adalah orang-orang yang diselamatkan, orang-orang yang dihidupkan, orang-orang yang dibangkitkan oleh kasih karunia-Nya, bukan dengan kekuatan manusia. Sedikit pun tidak ada usaha kita, tidak ada di dalam keselamatan itu usaha manusia, tetapi itu adalah keselamatan pemberian Allah kepada kita di dalam Kristus. Itu sebabnya kita tidak boleh menyombongkan diri, kita tidak boleh membanggakan diri kalau kita sudah menerima keselamatan yang diberikan oleh Allah di dalam Kristus. Di dalam ayat yang ke-8 dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Perlu kita menyadari bahwa kehidupan kita, di mana kehidupan duniawi yang diselamatkan Tuhan atau diubahkan Tuhan, mengalami kehidupan di dalam Kristus, artinya kita dihidupkan, dibangkitkan, diselamatkan oleh karena iman kepada Kristus. Itu bukan hasil usaha kita, tapi itu pemberian Allah. Itu adalah anugerah terbesar dari Allah untuk hidup kita. Itu sebabnya kita harus menghargai. Bagaimana kita menghargai keselamatan yang Tuhan berikan? Kita harus mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar bahwa Tuhan itu sudah menyelamatkan kita. Kita harus mengerjakan keselamatan itu dengan sungguh-sungguh, dengan hidup pertobatan yang sungguh, dengan hidup yang mempermuliakan Tuhan. Haleluya. Dikatakan ayat yang ke-10, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, yang mau supaya kita hidup di dalamnya. Haleluya. Ini hal yang luar biasa. Kita harus menyadari bagaimana Allah menyelamatkan kita di dalam Kristus. Kita diubahkan dari kehidupan duniawi kita yang mati, dimurkai, yang gelap, pikiran jahat, diubahkan dengan menerima kasih karunia Allah di dalam Kristus. Kita menjadi ciptaan baru di dalam Kristus. Kita mengerjakan pekerjaan baik, pekerjaan yang baik, pekerjaan baik yang kita kerjakan ini bukan untuk mempermuliakan diri kita sendiri, melainkan mempermuliakan Tuhan. Pekerjaan baik yang kita kerjakan itu mempermuliakan Tuhan, bukan karena kebaikan kita, tetapi karena kita sudah diubah Tuhan, kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Luar biasa. Puji Tuhan, apa yang Tuhan sudah persiapkan dari semula untuk kita kerjakan sebagai anak-anak Tuhan, itu kita kerjakan karena kita sudah diciptakan di dalam Kristus, sehingga hidup kita bukan kita lagi, melainkan kita hidup untuk Kristus. Kristus hidup di dalam kita dan kita hidup di dalam Kristus. Haleluya. Puji Tuhan, ini yang saya sampaikan. Firman Tuhan Efesus 2 ayat 1 sampai 10. Kita sungguh-sungguh boleh memperhatikan bagaimana hidup duniawi akan mengalami mati rohani dan dimurkai Tuhan, dan kita hidup di dalam Kristus, kita boleh dihidupkan, dibangkitkan, diselamatkan, dan mengerjakan pekerjaan baik untuk kemuliaan Tuhan. Puji Tuhan, biarlah firman Tuhan ini boleh kita renungkan. Firman Tuhan ini boleh membawa kita semakin lagi lebih kita dekat dan hidup mengalami Kristus
lebih dalam di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur karena firman-Mu sudah disampaikan. Biarlah Roh Kudus yang semakin lagi menerangkan dalam hati batin kami, supaya kami semakin lebih mengerti akan kebenaran-Mu. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Salam.